Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lompat dulu dari masalah-masalah politik yang bikin pusing ini. Kita masuk ke pendidikan yang sudah saya tulis menjadi opsi ke-6 dalam roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Sudah pernah saya persembahkan kepada Presiden terpilih pada periode pertama, Joko Widodo. Saya titipkan kepada Kiai Maman, dan kemudian satu lagi saya titipkan kepada Luhut Binsar Panjaitan ketika dia menjadi ketua KSP di istana. Tapi buku ini sepertinya belum jadi pegangan. Padahal ini adalah buku suci, kata teman-teman, Gerakan Nasionalisme Indonesia Modern. Nah, saya mengajak Anda untuk melihat dunia pendidikan kita. Selama ini kita telah dididik di dalam sistem pendidikan yang ini, yang dibangun oleh Belanda, yang tujuan utamanya adalah membentuk tenaga-tenaga administrasi kota. Jadi setiap orang yang terdidik di pendidikan kita, di sekolah kita, baru kelas 2 SD saja, anak petani misalnya, dia tidak ingin lagi bertani. Anak nelayan tak ingin lagi ke laut. Anak pengrajin tak ingin lagi memproduksi kerajinan. Anak-anak yang berada di sekitar tambang juga tidak berminat hidup dengan tambang. Padahal ya negeri kita ini berbeda dengan negeri manapun karena luasnya dan geografisnya. Semua barang tambang ada di sini dan daerahnya subur, hutannya subur dan luas. Dan 216 provinsi, kabupaten dan kota peraja ada di pinggir laut, danau dan sungai. Nah, mereka yang berada di pinggir laut, danau dan sungai ini, ya, seharusnya kita beri pendidikan yang berbeda dengan orang-orang yang berada di kota, di Jakarta, Bandung, Medan dan lain sebagainya. Dia boleh menerima pendidikannya seperti sekarang ada. Dan yang sekarang ada ini pun, kalau kita melakukan membangun pendidikan dengan kesadaran geografis yang sedang eksis ini, tidak perlu juga ditiadakan, dia bisa berjalan paralel. Tapi idenya begini, di tempat-tempat, ya, di 216 kabupaten, kota, dan provinsi ini yang berada di pinggir laut, danau, dan sungai, pendidikannya tidak harus sama dengan orang kota, dengan orang Bandung, dengan orang-orang yang berada di daerah-daerah subur. Mereka harus mendapat pendidikan yang berhubungan dengan laut, dengan geografinya. Mereka harus diajar dari sekolahnya, dibangun sekolah yang bisa membawa mereka hidup dengan laut, budidaya laut, udang, tiram, mutiara, dan lain sebagainya. Menjadi pelaut-pelaut ulung. Sehingga orang-orang dari seluruh dunia akan belajar tentang laut, danau, dan sungai dari negeri ini. Bukan kita mengekor kepada negara-negara lain. Yang sekarang ada, setiap orang yang masuk dunia pendidikan, ya, dia menjadi manusia-manusia kota, tak bisa lagi beradaptasi dengan lautnya, dengan sawahnya, dengan hutannya, dengan kerajinannya, dengan tambangnya. Dia menjadi manusia-manusia yang tercerabut dari akar-akar budaya masyarakatnya. Sehingga laut kita
tanah kita, sawah-sawah kita, perkebunan kita, hutan kita, kerajinan kita, tambang kita kehilangan tenaga-tenaga mudanya yang seharusnya mengelola itu. Maka pendidikan di daerah ini harus berbeda. Di daerah-daerah subur, ya, itu kalau di daerah-daerah yang di pinggir laut, danau dan sungai ini harus dibangun sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kelautan, dengan air, dengan budidaya, dengan apa saja yang berhubungan dengan itu, sehingga rakyat di sana benar-benar bisa hidup dan memakmurkan dirinya dari geografinya itu. Sekarang mereka mampu, dan mereka kalau sudah berpendidikan itu paling jauh cuma jual pulsa, jadi kurir, jadi tukang odong-odong, menjadi orang-orang yang nantinya ngamen di jalanan. Bukan ini yang mau kita bangun. Nah, di daerah-daerah subur harus dibangun sekolah-sekolah yang berhubungan dengan budidaya tanah, dengan ikan air tawar, dengan sawah, dengan perkebunan dan lain sebagainya, harus diajarkan. Dipanggil guru-guru yang mempunyai kemampuan ini dari manapun, dan kita bangun sekolah-sekolahnya sehingga orang-orang ini yang setiap hari memang ketemu sawah, tiap hari bertemu tanah, dia harus bisa hidup dengan tanahnya dan mengolah itu. Juga di daerah pertambangan. Sekarang di daerah-daerah tambang kita, orang-orang kita cuma menjadi tukang pukul, tukang ojek, dan office boy, tukang urut, tukang pukul. Yang begini tidaklah bermartabat. Mestinya kita bangun sekolah-sekolah pertambangan sehingga anak-anak ini bisa hidup dengan tambang-tambangnya itu. Dan Freeport dan Inalum dan semua perusahaan tambang nikel dan lain sebagainya mencari tenaga kerjanya dari dalam negeri ini. Bukan mendatangkannya dari Cina dan lain-lain, merebut lahan-lahan kerja pribumi kita. Tidak boleh terjadi. Dan ini karena tidak ada sangkut pautnya pendidikan kita dengan geografi kita, maka kita dijauhkan dari rezeki yang seharusnya datang dari situ. Begitu juga dengan kerajinan. Kerajinan ini kehilangan juga tenaga-tenaga mudanya. Dan yang tua-tua ini sebentar lagi mati. Dan kita akan kehilangan kemampuan indahnya, kemampuan seninya dalam menciptakan benda-benda kerajinan tangan itu. Lalu industri pengolahan. Kita punya laut, sawah, sungai, perkebunan, hutan dan lain sebagainya, yang mestinya dari sinilah food itu diproduksi. Mestinya kita menjadi negara yang juga jagoan dalam industri pengolahan. Jangan sampai semua tenaga kerja kita ini, semua anak muda kita ini yang terdidik cuma lari kepada IT yang tidak bisa dimakan. Yang nantinya yang harus dijual adalah produk yang bisa dimakan, produk yang bisa dikendarai, produk yang bisa terbang, dan lain sebagainya. Inilah yang harus diciptakan. Dan menciptakan ini memerlukan sekolah-sekolah yang bagus, yang bisa berjalan paralel dengan yang sedang berlangsung ini. Saudara-saudara sekalian, ini baru pengantar. Kita akan ketemu lagi di lain waktu mengangkat masalah ini lebih jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.